Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan? Kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Tadi duluan Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah,
Ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno.
Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya.
Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Alia Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Alia Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya.
Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Sebenarnya ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras? Tadi Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni
Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Sebenarnya ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring
dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya.
Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, ini kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga.
Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024.
Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialog
dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024.
Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Sebenarnya ngobrol panjang kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda,
Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya,
peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras? Jadi di luar tadi. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait
perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di duluan tadi. Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan
kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya.
Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil.
Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat.
Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini.
Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,
Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini.
Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Sebenarnya ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina sama Iwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya,
Ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait
perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di duluan tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi
kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati.
Terlihat Ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil.
Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat.
Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina sama Iwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Sebenarnya ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Pak duluan tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP Partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di duluan tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP Partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan
Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di duluan tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,
Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini.
Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya.
Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras dalam. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP Partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno.
Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Alia Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Alia Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di duluan tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu
apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP Partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut.
Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada Ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat Ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024.
Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan,
hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP Partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP Palca ya? Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan
Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras jadi? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,
Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini.
Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya.
Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno.
Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan.
tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang.
Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada Ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat Ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Jadi duluan Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah.
Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai.
Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras? Di duluan tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut.
Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya.
Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Sudah di luar tadi. Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar
beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras jadi? Di luar Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,
Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini.
Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina sama Iwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Sebenarnya ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Jadi Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina sama Iwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya,
Ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno.
Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan.
Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang.
Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada Ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat Ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah.
Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai.
Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut.
Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina sama Iwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies,
Tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Sebenarnya ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni
yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring
dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya.
Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenggoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga.
Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024.
Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar
beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,
Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini.
Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenggoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina sama Wal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya,
Ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLAS, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP Partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno.
Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak
menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah.
Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada Ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat Ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya,
Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan,
hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini.
Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,
Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini.
Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya.
Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLAS, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP Partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP Partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini.
Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,
Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini.
Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Jadi Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya.
Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di duluan tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP Partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar
Beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,
Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini.
Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya.
Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP Partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di duluan Pak. Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP.
Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah,
Ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno.
Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Jadi Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya.
Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Alia Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Alia Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya.
Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni
yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring
dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya.
Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga.
Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024.
Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina sama Iwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina sama Iwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras jadi? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialog
dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024.
Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda,
Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya,
peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Sebenarnya ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di duluan tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait
perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras jadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita
ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati.
Terlihat Ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil.
Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat.
Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras? Di luar Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024.
PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor
DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di duluan tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dia
dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipengoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di duluan tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024.
Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda,
Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samaiwal art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya,
peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, Kak. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim, Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno.
Dikutip dari Tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti baina samai wal ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar tadi. Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu
apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut.
Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada Ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat Ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Dipenghoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan, hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samaiwal Art, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Di luar Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas. Namun, tanggapannya cukup positif terhadap pasangan politik tersebut. Insya Allah, ucap Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Agustus 2024. Meski tidak menjelaskan secara detail, Said memastikan dirinya akan menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, PDIP diisukan bakal mengusung Anies dalam Pilkada 2024.
Pasalnya, Anies dinilai dapat menjadi lawan yang sepadan untuk paslon bakal calon gubernur usulan Koalisi Indonesia Maju, Kim Ridwan Kamil. Bahkan kabarnya Megawati sendiri yang akan mengumumkan Anies sebagai kandidat yang diusung PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024, hari ini. Presiden kelima itu tiba pukul 11.30 WIB bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Eriko Sotarduga. Saat datang, Megawati telah disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dalam pengumuman rekomendasi calon kepala daerah ini, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan dengan Ketua DPP PDIP Rano Karno alias Sidul. Anies bahkan disebut-sebut telah meminta restu kepada sang ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya, Ferry Farhati. Namun, hingga kini PDIP belum memberikan pernyataan resmi soal dukungan ke Anies. Pantauan Tribun News pukul 14.20, Megawati sudah duduk di podium untuk menyampaikan pidatonya. Kendati demikian, Anies Baswedan dan Rano Karno tak tampak dalam pertemuan dalam rangka memberikan surat rekomendasi tersebut. Padahal, keduanya dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju sebagai Bacagub Jakarta 2024. PDIP batal mendeklarasikan Anies Baswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus. Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini. Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal mencalonkan Anies Rano Karno. Dikutip dari tribunnews.com, muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini. Adapun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut. Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai Cagup Jakarta. Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya, yakni Aliyah Rashid Baswedan. Anies yang menggunakan kemeja berwarna merah disebut bertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini. Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Baswedan duduk berdua bersama Rano Karno. Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Baswedan. Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah, Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024. Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP. Beredar potret yang memperlihatkan Anies Baswedan menggunakan kemeja merah dan sungkem kepada ibunda. Adapun momen itu terjadi jelang PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah pada Senin 26 Agustus siang. Anies pun disebut akan menghadiri acara tersebut. Inilah potret Anies yang menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Adapun Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunda, Aliyah Rashid Baswedan beserta istrinya Ferry Farhati. Terlihat ibunda Anies mengadahkan tangan dan berdoa untuk anaknya. Momen sungkem itu terjadi di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dikutip dari Warta Kota, Anies akan mengunjungi DPP PDIP siang ini dan berangkat dari rumahnya. Dilaporkan pengumuman Anies Rashid Baswedan alias Anies Baswedan bakal menghadiri pengumuman calon kepala daerah, Cakada, dan calon wakil kepala daerah, Cawakada, PDI Perjuangan Senin, 26 Agustus 2024, siang ini. Pengumuman Cakada dan Cawakada PDI Perjuangan tahap ketiga akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah sumber menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan akan menghadiri pengumuman tersebut. Diperkirakan, Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader PDIP antara lain Rano Karno. Diperkirakan, Anies Baswedan akan menjadi kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Sebelumnya para elit PDIP mengatakan, partai tersebut hanya akan mengusung Anies jika yang bersangkutan mau menjadi anggota partai. Pakar politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta Adi Prayitno menegaskan,
hilal atau tanda-tanda Anies Baswedan bakal dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, makin terlihat. Tanda-tanda PDIP bakal meminang Anies makin tampak. Komunikasi keduanya makin intens, hubungannya pun makin dekat dan tak ada jarak, kata Adi, Senin, 26 Agustus 2024. Hal ini, kata dia, berbeda dengan periode sebelumnya di mana hubungan Anies dengan PDIP yang seakan tak ada titik temu. Bandingkan dengan masa sebelumnya, hubungan Anies dan PDIP itu seperti Baina Samai wal Ard, sejauh langit dan bumi, ungkapnya. Tanda lainnya, ujar dia, PDIP terlihat optimis dan bergembira saat Anies masuk dalam nominasi PDIP. PDIP sepertinya sumringah Anies masuk dalam nominasi PDIP, ungkap Adi. Menurutnya, peluang Anies memenangkan Pilkada Jakarta lebih besar dibandingkan dengan calon lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno. Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, PDIP butuh nama besar seperti Anies. Calon lain tak akan menambah ceruk suara PDIP, katanya. Anies, tambah Adi, juga lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas, dibanding calon lainnya di internal kader PDIP. Ngobrol panjang, kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Pras. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana